Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat mutlaqah maupun nikmat muqayyadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita bentuknya ada dua. Yang pertama nikmat mutlaqah, yang kedua nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Adapun selain orang-orang yang beriman, mereka tidak mendapatkan nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah ini adalah nikmat yang mengantarkan kepada seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Contohnya, yang masuk kategori nikmat mutlaqah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Di antaranya adalah nikmat diberikannya kita hidayah taufik, itu nikmat mutlaqah. Yang kedua, nikmat diberikannya kita oleh Allah mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat mutlaqah. Nikmat kita dijadikan sebagai seorang muslim beragama Islam. Nikmat kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman atau mukmin. Itulah semua nikmat mutlaqah. Adapun yang kedua, nikmat muqayyadah. Namanya saja muqayyad, artinya terbatas. Nikmat ini sifatnya nisbi, sementara. Dan nikmat ini bukan hanya orang-orang yang beriman saja yang diberi oleh Allah, tetapi mereka orang-orang kafir sekalipun
mendapatkan nikmat muqayyadah. Contohnya nikmat muqayyadah, kesehatan, ya, diberikan kelapangan rezeki. Yang namanya sehat tidak harus orang Islam, orang kafir pun juga diberi sehat oleh Allah. Dimudahkan mencari rezeki, diberikan pasangan hidup yang tampan, yang cantik, anak-anak yang pintar. Maka ini semua adalah nikmat yang sifatnya muqayyad. Bukan hanya orang beriman, orang-orang kafir pun diberikan oleh Allah kesenangan sementara. Oleh karena itu malam hari ini kita mendapat dua nikmat itu sekaligus. Kita diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk mencari rezeki, dan juga tentunya diberikan pasangan hidup saleh saleha, anak keturunan saleh dan saleha. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan keempat di Masjid Darussalam ba'da maghrib. Materinya membahas buku yang ditulis oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Syarah Rukun Islam. Dan kita masih berada pada rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat, syahadatain. Dan kita sudah masuk pada babnya, bab syirik, mengenal syirik. Menurut catatan saya, kita sudah membahas definisi syirik. Kita pun juga sudah membahas macam-macam syirik dan perbedaannya. Lalu kemudian kita juga sudah membahas dampak buruk syirik, bahaya melakukan perbuatan syirik. Dan menurut catatan saya terakhir, kita masuk pada model-model kesyirikan yang terjadi di negeri plus 62, yaitu di negeri, ya mana ini ya, plus 62 Eropa mungkin ya. Ada dua yang sudah kami sampaikan, dua model kesyirikan yang marak terjadi di negeri plus 62. Bahkan perbuatan tersebut dilakukan oleh sebagian orang dengan dalih bahwasanya perbuatan itu adalah tradisi, adat istiadat, peninggalan warisan leluhur, dan seterusnya. Padahal perbuatan-perbuatan yang tengah kita bahas ini masuk dalam ranah kesyirikan, perbuatan syirik yang membahayakan akidah, tauhid, agama seseorang. Di antara perbuatan itu sudah kami sebutkan dua. Malam ini nanti kita lanjutkan nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang sudah kita bahas yang pertama, tatoyur, anggapan-anggapan sial, sikap pesimistis, ya. Apapun itu, anggapan sial dari apa yang dia lihat, anggapan-anggapan sial dari apa yang dia dengar, anggapan-anggapan sial dari apa yang ia rasakan, anggapan-anggapan sial dari angka-angka, bulan-bulan, waktu-waktu tertentu. Nah itu banyak sekali contohnya. Kalau apa yang dia lihat banyak, misalnya keluar rumah ternyata ada ular lewat. Ini kata mereka sebagai pertanda bahwasanya akan ada musibah. Apa yang dia dengar, burung gagak,
berbunyi di malam hari, katanya pertanda akan ada karib kerabat, keluarga atau tetangga yang akan meninggal. Pertanda sial dari apa yang dia rasakan, megang gelas jatuh, maka dia merasa ada sesuatu, ya, mungkin akan menimpa pada dirinya atau keluarganya, ya, macam-macam. Mata kiri berkedut, katanya sebagai pertanda itu sedang diriba, diomongin buruk oleh orang lain, dan seterusnya. Termasuk pertanda sial dari angka 13, angka sial. Rumah menghadap ke pertigaan, rumah yang tidak berkah, rumah sial. Bulan suro, bulan sial, tidak boleh punya hajat, macam-macam. Ini semua syirik. Tatoyur namanya itu, atau tiarah. At-tiaratu syirkun, kata Nabi. At-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. 3 kali Nabi mengucapkannya. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Lu bedanya apa sama tatoyur? Beda, tipis bedanya. Jadi kalau ada seseorang misalnya kejatuhan cicak, lalu dia merasa kejatuhan cicak akan ada pertanda buruk muncul dalam hatinya. Waduh, kejatuhan cicak, ono apa ya iki ya? Kok gak enak hatiku, kejatuhan cicak. Itu namanya tatoyur. Tatoyur itu. Mulai muncul itu tatoyur. Ternyata setelah itu dia mengurungkan perjalanan. Dia tidak mau keluar rumah karena khawatir sesuatu menimpa pada dirinya. Lah itu tiara. Jadi tiara itu sudah action. Kalau tatoyur itu sudah mulai, itu baru perasaan. Megang gelas tiba-tiba jatuh. Piar. Aduh, ono apa ya? Hatiku kok gak enak. Itu tatoyur. Tatoyur. Terus kemudian anaknya ditelepon, suaminya ditelepon. Nah, kon gak apa-apa. Suaminya, Mas gak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku wis tutup. Nah, itu tiara. Untuk memastikan itu sudah masuk. Hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Terus obatnya apa kalau gitu? Obatnya dari tatoyur atau tiara ini. Obatnya cuma satu. Tawakal Allah. Serahkan semua sama Allah. Apapun yang menimpa kita, bukan karena burung gagak, bukan karena kejatuhan cicak, bukan karena nabrak kucing, bukan. Semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Takdir, tawakal, itu obatnya. Itu obatnya. Makanya orang yang suka kayak begini-gini ini, itu kurang tawakalnya, kurang belajar tauhid. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2 yang sudah kita bahas adalah tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah itu sesuatu yang digantungkan untuk nolak bala, nolak musibah. Dan ini sudah saya sampaikan. Nah sekarang kita masuk yang nomor 3. Apa model-model syirik di negeri plus 62? Yang ketiga adalah tiwalah. Tiwalah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud nomornya 3883. Ya, nomornya bagus, mudah diingat. Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 3883. Saya bacakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Jelas sekali. Apa kata Nabi? Sesungguhnya jampi-jampi alias ruqyah. Maksudnya ruqyah yang dasari. Nanti kita akan bahas gimana ruqyah yang dasari itu. Sesungguhnya jampi-jampi, terus wat tamaimah dan tamimah, itu sudah kita bahas bulan yang lalu. Tamimah, jimat, ya, jimat atau azimat. Ya. Terus dan tiwalah itu adalah syirik. Jampi-jampi, tamimah, tiwalah, kata Nabi syirik, menyekutukan Allah. Jelas sekali. Ya. Makanya nggak boleh melakukan tiwalah. Apa sih tiwalah itu?
Tiwala itu adalah, kalau mau dibahasakan supaya enak kita paham, kurang lebih kalau bahasa kita pelet. Gimana caranya orang itu suka dengan kita? Gimana caranya wanita itu, istri orang itu benci sama suaminya lalu suka dengan kita? Pelet. Kurang lebih kalau mau dibahasakan, itulah tiwalah. Ya, wis ya apa carane gitu loh Pak, anu ini ya. Sampai bawa fotonya. Aku gawa foto nih, ya bawa ini dilihat fotonya, mulai dia ya. Sudah dibuat orang itu tergila-gila. Ya apa caranya itu? Ini pergi ke orang pintar. Itu namanya tiwalah. Orang sekarang menyebutnya wong pinter. Kalau bahasa syar'inya ya kahin dukun. Ya bahasa kerennya adalah black magic atau white magic. Dukun hitam atau dukun putih. Intinya itu. Kan dukun ada dua, ada dukun hitam, ada dukun putih. Kalau dukun hitam, medianya pakai kemenyan, pakai kembang 7 rupa, gitu ya. Pakai yang aneh-aneh lah. Itu dukun hitam. Itu kalau dukun putih enggak. Dukun putih medianya pakai wirid-wirid, ya. Terus pakai misalnya yaitu jimat-jimat seperti huruf-huruf Arab atau angka-angka Arab yang dibolak-balik, atau kita pun nggak paham angka-angka itu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, contoh Bapak Ibu ya, contoh. Sebuah contoh, nah, yaitu mungkin Bapak Ibu pernah lihat seperti ini. Bahwasanya ada figura itu Bapak Ibu dijual banyak sekali. Ya, dijual. Nah ini, Bapak Ibu pernah lihat nggak seperti ini? Nah ini dijual ini. Pernah lihat ya? Jadi seperti burung merak, ya, burung merak, gitu ya, burung merak. Terus kemudian di atasnya itu Asmaul Husna, ya. Ini jimat ini sebenarnya banyak di pasar apa itu dijual. Ya, dijual. Ini dianggap Asmaul Husna, digantungkan di rumah. Bapak Ibu tahu isinya di dalam figura ini, saya bacakan. Isinya adalah ini bukan kaligrafi, tapi ini jimat. Ini jimat, hati-hati. Sekilas jimat ini bagus, ada tulisan Arabnya, rapi, cantik, ada Asmaul Husna dan lain-lain. Namun kalau kita lihat ini, kita lihat satu, ekor merak itu bertuliskan nama-nama Allah yang agung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Tulisan itu, ekor meraknya tadi itu. Kan banyak itu, kecil-kecil, kayak ekor merak. Baik. Terus kemudian di tengahnya, di tengahnya ini, merah ini. Jadi yang sini itu Asmaul Husna, tengahnya ini merah, ada tulisan Kitmir. Terus kemudian dari sini ada angka-angka. Angka berapa ini? 2, 9, 4, 7, 5, 6. Terus ada wajik ini. Allah bawahnya. Terus ada lagi, ini gak jelas. Apa ini? Ternyata Bapak Ibu, tulisan Kitmir ini adalah nama seekor anjing penjaga. Maka jimat ini disebut jimat penjaga dari kekuatan buruk atau sihir. Ya, seperti itu. Nah, ternyata huruf Arab yang ada di blok merah itu atau kotak-kotak tadi atau yang wajib itu adalah kode-kode sihir dari negeri Mesir. Kode sihir dari negeri Mesir. Diletakkan dengan tujuan jimat dalam beberapa bentuk dan seterusnya. Jadi seakan-akan tulisan Asmaul Husna itu kecil-kecil, sedangkan yang besar itu Kitmir itu adalah yang gede. Seakan-akan kenapa kok bukan nama Allah yang dibesarkan, anjing malah yang dibesarkan. Seakan-akan di dalam figura ini bahwasanya Allah itu harus tunduk kepada yang warna merah itu tadi. Bayangkan, ya. Pernah lihat yang figura kayak gini? Pernah lihat? Mana? Dijual umum di pasar-pasar ada. Ya.
Lihat figura-figura, Anda cari yang model kayak begini, ada. Ya. Nah, ini adalah metode jimat, sihir. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Inilah praktek-praktek yang dilakukan oleh para dukun. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu nomor 4. Nomor 4. Bentuk-bentuk model-model syirik di negeri plus 62. Yang keempat adalah jampi-jampi atau mantra-mantra. Ya. Maksudnya apa ini? Bacaan-bacaan ruqyah yang tidak bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai kita ini pernah berobat, yaitu ruqyah yang tidak syar'i. Hati-hati. Sebab banyak bermunculan juru ruqyah yang tidak syar'i. Saya tunjukkan juru ruqyah yang syar'i. Gimana ciri-ciri juru ruqyah yang syar'i? Yang pertama, bacaan yang keluar dari lisannya harus menukil ayat Quran dan doa-doa Nabi berdasarkan hadis yang sahih. Harus. Nggak boleh doa-doa yang dibuat-buat. Nggak boleh. Yang kedua, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh dengan bahasa selain Arab. Nggak boleh. Sebab ada muncul di layar kaca kita televisi, saya nggak sebut nama orangnya ya, saya tidak menyebut inisial ustadznya. Enggak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua lah. Ada seorang ustadz yang biasa meruqyah kalau orang kesurupan, apa yang dia katakan? Keluarlah dari tubuhnya. Sebab kalau tidak kamu akan saya, ya, keluarlah, ya, kamu tak cekik loh, keluarlah. Ada nggak yang kayak gini? Ya. Harus dengan menggunakan bahasa Arab, ya, bukan selain bahasa Arab. Hati-hati membedakan juru ruqyah yang syar'i atau yang tidak syar'i. Terus yang ketiga, si juru ruqyah ini harus paham tentang jin. Harus paham. Maksudnya paham tentang jin, dia harus mengetahui bahwasannya jin itu suka menipu. Ya. Jin itu suka menipu. Mana dalilnya? Jin itu suka menipu. Dalilnya adalah kita dengarkan di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Jin. Kita dengarkan surat nomor 72, Al-Jin. Surat nomor 72, ya betul ya, Al-Jin ya. Al-Jin ayatnya ayat 6 Bapak Ibu, ayat 6. Nah ini. Allah Ta'ala berfirman, Al-Jin ayatnya ayat 6. Allah berfirman, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka jin-jin tersebut menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jelas, malah disesatkan sama jin. Makanya tidak perlu juru ruqyah itu malah tanya sama pasiennya. Siapa yang menyuruh kamu masuk ke tubuhnya orang ini? Apa hati ditakoni? Gak usah. Ya. Siapa namamu? Kamu berasal dari mana? Ngomong orang ini. Ya, dia sudah kemasukan ya. Aku dari ini. Ngapain? Rasul itu kalau meruqyah nggak pernah tanya. Ya, kamu ini siapa? Asalmu dari mana? Mesti saya dikasih ono kurikulum vitae kayak ngelamar kerjaan suruh nulis sekalian. Salah. Ya, juru ruqyah itu adalah harus mengetahui. Bahkan Bapak Ibu sekalian, juru ruqyah harus paham orang ini kenapa, asalnya gimana, yang dirasakan apa. Baik, maka boleh dia mengatakan misalnya menyuruh, ya, dia menyuruh yaitu agar atau melaknat jin itu. Semoga Allah melaknatullah, ya, semoga Allah melaknatmu. Seperti itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
yaitu meruqyah seseorang, mulutnya itu sama Nabi diludahi. Ya, keluar wahai musuhnya. Ya, keluar wahai musuh Allah, keluar makhluk terkutuk. Ya, seperti itu. Ludahnya Rasul, Bapak Ibu sekalian. Ludahnya Rasul, bukan ludahnya Abu Aslam. Ludahnya Abu Aslam, innalillahi. Ya, ini Rasul. Ya, diludahi orang itu. Jadi ini menunjukkan ada juru ruqyah itu. Contoh juru ruqyah yang dasari, ruqyah massal, ditaruh di satu tempat banyak orang di ruqyah massal. Nggak boleh, nggak ada tuntunannya. Ruqyah itu satu persatu. Terus meruqyah wanita, menyentuh anggota tubuh wanita tersebut, sekalipun dengan memakai sarung tangan, kain pelapis, nggak boleh. Ada wanita meskipun dia sudah pakai jilbab bercadar, lalu dia kemudian kesurupan atau apa, lalu disentuh kepalanya, meskipun tangan laki-laki ini pakai sarung tangan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Caranya gimana? Harus di belakang hijab. Di ruqyah, perempuan itu di balik hijab, laki-laki itu di sampingnya, tertutup dengan hijab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibacakan surat Al-Baqarah itu. Tapi banyak juru ruqyah itu wanitanya. Bahkan terkadang wanita ini karena dia merasa kesakitan sampai tersingkap auratnya. Nah, boleh, ini namanya bukan juru ruqyah yang syar'i. Hati-hati ya. Baik. Lu minta diruqyah itu boleh, Ustaz. Boleh. Boleh minta diruqyah itu. Tetapi maaf, kehilangan kesempatan masuk dalam daftar 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kan Nabi bilang, umatku ini ada 70.000 orang masuk surganya tanpa diperiksa, tanpa diadab. Langsung masuk. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Cirinya 4. 70.000 itu cirinya 4. Yang pertama, la yastarqun. Dia tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah. Yang kedua, wala yaktawun. Tidak pernah melakukan pengobatan ke. Apa itu ke? Cos besi panas. Luka, lalu untuk mengeringkan dicos. Dulu Nabi pernah melakukannya, setelah itu dilarang oleh Nabi. Pengobatan seperti ini. Ya, Ustadz, kalau misalnya menghilangkan tato dengan laser, apakah masuk kategori pengobatan K? Enggak, bukan. Khitan laser, khitan pakai laser, apakah itu termasuk K? Bukan. K itu besi dipanaskan terus dinyos ke lukanya, nyos. Ya, lah itu K. Baik, kita lanjutkan yang ketiga cirinya yang masuk dalam daftar 70.000 itu adalah, yaitu yang ketiga adalah wala yaktawun. Nah, apa ini la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun, tidak melakukan tatoyur. Oh, kembali ke tatoyur lagi, sikap anggapan sial tadi. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Makanya obatnya tawakal, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi jangan pernah minta diruqyah. Sebaiknya Bapak Ibu ruqyah mandiri saja. Nggak usah mendatangkan ustadz juru ruqyah. Makanya tiap kita itu dituntut untuk bisa baca Al-Quran dan hafal doa-doa. Nggak perlu mendatangkan ustadz juru ruqyah. Kita ruqyah mandiri. Zikir pagi petang, kurma ajwa setiap pagi 7 butir. Terus kemudian sering-sering misalnya yaitu dengan mandi dengan air bidara. Oh, itu. Terus kalau bisa yaitu rumah kita menanam pohon bidara. Karena apa? Karena tanaman bidara itu ngusir jin, Bapak Ibu. Makanya kalau bisa punya tanaman bidara. Itu ya. Itu salah satu manfaatnya itu. Ya. Terus kemudian banyak beberapa sebagai tindakan preventif, pencegahan, supaya kita tidak diganggu oleh jin. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, ya sebelum masuk nomor 5, memang ada cirinya tak Ustaz? Orang itu diganggu jin itu ada cirinya? Ada. Orang itu mendapat gangguan jin itu ada cirinya. Di antara cirinya yang pernah saya dapatkan ini ilmunya,
tiga hari kita daurah ruqyah di Kota Malang. Waktu itu tahun berapa lupa saya, di tempat pondok pesantrennya Ustadz Agus Hasan Basori hafizahullah taala, Ma'had Al-Um. Itu 3 hari ya. Baik, bahkan pada waktu itu kalau nggak salah mendatangkan dari pihak Trans 7 ya. Karena waktu itu Trans 7 punya acara ruqyah. Nah itu ustadznya didatangkan waktu itu. Jadi yang saya tahu waktu itu materi yang saya dapatkan 3 hari. Itu ciri-ciri orang itu diganggu jin. Salah satunya. Yang pertama pernah pasang susu. Mudah sekali diganggu jin. Yang kedua adalah pernah belajar ilmu tenaga dalam. Bela diri, tenaga dalam. Yang dimasuki tenaga dalam. Yang ketiga adalah suka menyimpan benda-benda yang klenik-klenik, peninggalan apa, keris, dibungkus kain kafan atau apapun lah, buntelan apa, pokoknya yang klenik-klenik. Ini gangguan ini. Yang keempat, rumahnya penuh dengan figura-figura makhluk bernyawa, termasuk patung-patung atau boneka-boneka yang menyerupai makhluk hidup, seperti boneka Barbie. Itu gampang sekali jin itu datang, gampang, ngundang. Makanya kita kalau mau meruqyah rumah itu konon katanya orang yang suka diganggu jin, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah semua foto-foto figura harus diturunkan semua. Turun. Sebab percuma kita ini sampai baca Al-Baqarah berkali-kali sampai muru istilahnya. Ya tetap nggak akan keluar wong ini yang ngundang. Ini ngundang figura ini. Tutup semua, turunkan. Patung-patung apa turunkan. Terus kursi-kursi dari ukiran Jepara yang ada gambarnya burung atau apa, ini nggak bisa, tutup. Nggak bisa, nggak akan kelar. Nah, jadi harus itu dilakukan. Terus diantaranya suka mimpi buruk, suka tindian. Nah itu. Terus diantaranya Anda akan kaget, cirinya jin itu sudah mau ikut, sudah mau masuk dia ke tubuhnya orang ini. Kalau tidur giginya suka berbunyi, krok, ya, bunyi, gemerutu. Nah itu harus diruqyah, ya, harus diruqyah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, dan masih banyak lagi ya terkait masalah ini. Nomor 5, perdukunan. Ini termasuk model syirik yang nomor 5, perdukunan. Disebutkan di dalam hadis, riwayatnya riwayat Muslim. Nomor hadisnya Bapak Ibu dalam Sahih Muslim, nomornya 2230, 2230, di mana bersumber dari Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Loh, jelas sekali. Artinya, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, lalu dia bertanya kepada tukang tenung tersebut, dia tanya tok, meskipun tidak yakin, tanya tok, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 40 hari loh ya Bapak Ibu, sholat fardu plus sholat sunnah. Ustadz, kalau orangnya tobat, apakah yang hilang ini dikembalikan? Tidak, hilang, yang akan kembali. Lah terus gimana caranya untuk menutupinya? Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnahnya diperbanyak. Ya, untuk mengejar itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mendatangi orang-orang seperti ini, wong pinter, meskipun kita nggak yakin. Ya. Bapak Ibu sekalian, bahkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bazzar dan Abu Ya'la, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW dalam Sahih Targhib wa Tarhib ini ya, disebutkan, man atakahinan fasa'alahu
an syai'in fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung, lalu dia bertanya dan dia membenarkan ucapan si dukun, maka dia telah kufur dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kufur. Ya. Kufur itu perbuatannya Bapak Ibu. Orangnya kafir. Sama dengan iman, orangnya mukmin. Islam, orangnya muslim. Ihsan, orangnya muhsin. Kufur, orangnya kafir. Seperti itu. Hati-hati ya. Maka dalam hal ini ulama merinci. Siapa yang mendatangi dukun? Mendatangi dukun. Lalu dia bertanya, sekalipun tidak yakin. Ya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Yang kedua, siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya dan membenarkan ucapannya, sekalipun hanya cuma mengatakan begini, iya ya, tiba no cocok, maka keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Ini nomor 2. Yang nomor tiga seputar dukun ini. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya tentang sesuatu dalam rangka untuk mengungkap kebohongannya, ya, disaksikan oleh banyak orang. Jadi dia mendatangi dukun ini tujuannya adalah untuk membongkar kedustaannya. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Boleh. Dalam rangka supaya orang tahu kalau orang ini pendusta. Itu nggak apa-apa itu yang seperti itu. Ya, mengungkap kebohongannya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik, itu perdukunan. Dan Bapak Ibu harus tahu, dukun di negeri kita ini Bapak Ibu sekalian, ini lengkap Bapak Ibu. Ya, dukun di negeri kita ini lengkap Bapak Ibu. Lengkap. Ya. Lengkapnya bagaimana? Lengkap. Ada di antara dukun itu, nah ini, dukun itu yang meramal dengan melihat garis tangan. Garis tangan. Ada, pakai garis tangan. Yang kedua, ada dukun itu melihat dari tanggal lahir yang dikait-kaitkan dengan ilmu astrologi. Nah itu, Bapak Ibu harus tahu, ada 2 ilmu, yaitu terkait dengan perbintangan. Satunya astronomi, satunya astrologi. Yang astronomi boleh dipelajari. Apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dalam rangka untuk mengetahui kapan musim panas, musim dingin, terus termasuk juga diantaranya kompas penuju arah kiblat, gitu ya. Boleh ini, astronomi, boleh. Sedangkan kalau astrologi, ilmu perbintangan yang dikait-kaitkan dengan nasib seseorang. Contohnya, Sagittarius asmaranya bagaimana? Ya, Pisces, Virgo, Leo, ya, terus apa lagi? Gemini, Scorpio. Loh Ustaz kok tahu? Kok apa? Dikasih tahu. Dicocokkan sama tanggalnya. Itu panjenengan kalau baca koran atau majalah, Anda cocokkan tanggal lahir Anda. Saya lahir November Ustaz, November akhir. Maka dibuka, jret. Oh bintangnya ini, dilihat keuangan oke, asmara oke, terus gimana? Terus dalam hati, iya ya cocok, iya benar. 40 hari sholat tidak diterima saat itu juga. Terhapus. Jangan dibaca. Ini dukun. Pakai ilmu perbintangan. Bintang itu diciptakan oleh Allah, tujuannya cuma 3. Tidak lebih dari 3. Bintang, Anda keluar dari masjid, lihat di atas langit, ada bintang, tujuannya diciptakan 3. 1, untuk menghias langit. Langit nampak indah dengan bintang. 2, tujuannya untuk melempari syaitan jin yang suka mencuri dengar. Di mana itu dalilnya? Dalilnya untuk nomor 1 dan nomor 2, menghias langit, dan untuk alat pelempar syaitan itu ada di surat Al-Mulk, surat nomor 67, ayatnya ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Surat ini dibaca kalau mau tidur.
Kata Nabi, surat Al-Mulk ini surat penyelamat dari azab kubur. Kita lihat ayat 5 ya. Sungguh telah kami hiasi langit yang dekat. Lihat, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Berarti fungsi bintang yang pertama penghias langit. Terus, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Fungsinya untuk melempari syaitan yang suka mencuri dengar berita gaib. Itu. Lah yang nomor 3, fungsinya bintang, penunjuk arah, kompas di daratan dan di lautan. Dalilnya di mana? Kalau bintang itu jadi kompas. Al-An'am surat nomor 6 ayat 97. Al-An'am 97. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Allah berfirman ayat 97. Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Ini fungsi bintang nomor 3. Ya cuman itu. Bukan ngatur nasib seseorang. Bukan. Makanya nggak usah baca ramalan gini. Apalagi kemarin katanya tahun 2024. Katanya apa itu? Tahun apa itu? Sudahlah kurang lebih itu. Nggak usah itu ya. Tahun apa kayak tahun apa. Makanya semua aliran. Feng Shui, Hong Shui, Sherek semuanya. Siu ya. Siu apa gitu ya, macam-macam. Kita lanjut nomor 3, bentuk dukun, masih dukun ini, dukun. Ada dukun yang meramal dengan melihat golongan darah. Jadi kalau ada orang mau menikah, suaminya ditanya, calon suami ditanya, golongan darahnya apa? A. Calon istri ditanya, golongan darahnya apa? Ternyata O. Ya, O apa 0 itu? O. A ketemu O itu kalau digabungkan kayak susu giawang, kayak susu. Coba, kayak gini. Nggak bener ini. Masa pakai golongan darah? Terus kemudian, nomor 4, dukun yang meramal dengan finjan. Finjan mangkok yang berisi sesuatu. Iya, biasanya ini, lepek ini atau mangkok ini, dikasih tulisan. Tulisan apa pakai spidol, terus dikasih air. Sudah, itu. Terus kemudian diminumkan ke pasiennya. Loh, kayak begitu itu. Ya, jadi banyak yang kayak begini. Atau nulis kertas, terus kertasnya itu dibuntel, dimasukkan ke minuman. Itu diminumkan untuk anak supaya dia terhindar dari ain atau penyakit apa. Nggak boleh yang kayak begini, nggak ada. Terus dukun yang meramal dengan kartu, tarot, litre. Anda mau tanya apa? Jodoh. Silakan Anda pilih yang ini. Jodohmu kalau kepingin langgeng, jodohmu ada di wilayah Surabaya Utara. Ampel berarti. Ampel ini. Oleh mau ngampel. Sudah, ya. Terus mau tanya apa lagi, Mas? Mau tanya pekerjaan? Ya. Dan silakan buka lagi. Pekerjaan yang langgeng, sampai kalau kepingin awet kerjaannya enak, gitu ya. Cari daerah Surabaya Barat. Banyurip, Darmo, ya. Daerah sana ini, ya. Daerah sana. Saya kepingin cari tempat tinggal, bocok lagi. Ternyata Surabaya Selatan, ya sepanjang Sidoarjo, Wisma Tropodo ini Surabaya Selatan ini, ya. Oh itu, alangkah bingungnya orang ini. Jodoh di utara, kerjaan di barat, rumahnya di, ya Allah, 4 mata angin diputar. La haula wala quwwata. Gak bener yang kayak gini. Dukun yang ke-6, dukun yang meramal dengan garis di tanah. Ada. Nomor 7. Dukun yang meramal dengan tulisan tanda tangan. Loh iya, ada. Jadi suruh tanda tangan, itu nanti dilihat di ramal. Oh kamu itu bakalnya begini. Tanda tangan loh ini. Macam-macam. Ada lagi yang ke-8. Dukun yang meramal dengan tanda lahir. Tanda lahirnya di mana? Nah itu. Ada lagi. Unyang-unyang. Saya nak ngantai unyang-unyang mana? Ya Allah, tahu unyang-unyang ya? Ya? Apa itu bahasa Indonesia unyang-unyang? Apa ya? Ya unyang-unyang lah yang paling enak ya. Unyang-unyang. Ternyata dilihat unyang-unyangnya tok.
3. Apa kata orang tuanya? Wah, betik kok ini nakal kok ini kagak diatur. Ini dukun. Dukun. Ya, dukun yang kayak gini. Hati-hati, hati-hati. Terus dukun yang meramal dengan huruf abjad yang mewakili angka-angka tertentu yang tadi itu, yang saya tunjukkan itu. Terus yang terakhir, dukun yang meramal dengan mendapatkan kabar dari jin, bisikan-bisikan dari jin. Termasuk kadang orang tua tidak sadar. Orang tua itu bermain sama anaknya, maksudnya guyon. Ngambil uang logam, terus diginikan. Sudah, ayo, di mana uangnya? Di tangannya Abi yang mana? Ayo ditebak. Yang ini, Bi. Wah, tidak ada, adanya ini loh. Itu termasuk praktek dukun. Apalagi pakai menggunakan kalimat-kalimat, saya lanjutkan dikit, kalimat-kalimat yang mengandung kesirikan. Abrakadabra, bim salabim. Bapak Ibu tahu abrakadabra? Abrakadabra itu bahasa Ibrani yang artinya adalah Tuhan itu 3. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari kalimat ini. Syahadat syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati-hati, jangan gampang-gampang. Bim salabim. Oh, jangan. Itu trinitas. Tuhan itu meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Makanya mereka pesulap-pesulap itu yang kafir, mereka pakai itu. Termasuk film terkenal sihir Harry Potter. Itu gitu. Ya wajar orang kafir, kita nggak boleh melakukan praktek-praktek seperti ini. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Jadi ini menunjukkan dukun itu banyak Bapak Ibu sekalian macamnya. Dan 10 tadi itu ada semua di negeri plus 62. Baik, kita skoros dulu, kita dengarkan kumandang azan Isya. Setelah itu nanti saya lanjutkan tambahan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita tambahkan sedikit untuk yang perdukunan Bapak Ibu sebelum masuk ke nambah satu lagi, lalu kita iqomah ya. Saya tambahkan satu dalil lagi terkait dengan perdukunan ya. Selain tadi kan kami sampaikan yang tadi, man ataka hina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya si dukun, maka dia telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi saya sampaikan. Sekarang saya tambahkan satu dalil tambahan ini. Riwayatnya adalah riwayat Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2433. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata haidhan. Saya bacakan terjemahan perlafaz Bapak Ibu ya, perlafaz. Saya ulang. Man ata haidhan. Barang siapa yang menjima wanita yang haid, satu, awim ra'atan fi duburia, atau menjima wanita pada bagian belakangnya. Maaf ya Bapak Ibu, tahulah maksud saya apa. Artinya bukan pada tempat yang disyariatkan, tetapi bukan pada tempat yang disyariatkan ini ya, di bagian belakangnya. Terus kemudian aukahinan fasaddaqahu, atau mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya dukun. Berarti ada tiga di sini. Menjima istri yang haid, menjima istri pada bagian belakangnya. Maaf, bukan pada tempat yang disyariatkan. Yang ketiga, mendatangi dukun lalu membenarkan ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu vonisnya kafir. Jadi menjima istri saat haid, termasuk menjima pada bagian belakang. Naudzubillah min dzalik. Seperti sodomi, seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut alaihissalam, menyukai sesama jenis. Nah, haram. Ini kalau dilakukan termasuk mendatangi dukun. Salah satu dari tiga ini, maka divonis oleh Nabi telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya berikan Bapak Ibu referensi. Tolong dimiliki bukunya, segera dibeli. Judul bukunya adalah Membongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali. Ya, membongkar tipu daya dukun sakti berkedok wali. Penulisnya adalah Ustadz kita sendiri, Ustadz kita, yaitu Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin LC.
hafizahullah ta'ala, penerbitnya Pustaka Imam Bonjol. Baik, silakan bisa dimiliki buku itu di toko buku ya. Membongkar tipu daya dukun sakti berkedok wali. Sekarang kan banyak ngaku wali ya, seperti itu, padahal ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, kayak gitu itu ya, gak mandi ya, gak pernah mandi ya, dan seterusnya, dianggap wali ya. Ada nggak model-model kayak gini, tangannya diciumi katanya ini wali ya, bisa mendatangkan karomah dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah ya. Ini orang dalam gangguan jiwa. Saya tambahkan satu lagi, Bapak Ibu sekalian, sembelihan. Yang nomor 6 ya, tipe atau model syirik di negeri plus 62, nomor 6. Saya tutup sampai nomor 6 saja. Kalau tadi nomor 5 dukun. Nomor 6, sembelihan untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam hadis, riwayatnya riwayat Muslim. Nabi bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah ini, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mohon maaf ya, orang itu kalau menyembelih kurban harus melakukan 2 syarat. Saya ulang ya, menyembelih itu syaratnya 2, Bapak Ibu. Salah satu dikurangi, syirik, jatuhnya syirik. 1 dikurangi, syirik jatuhnya. Orang menyembelih kambing, nyembelih sapi, atau mungkin kalau di negeri Arab nyembelih onta. Kalau onta kan disembelih sambil berdiri, ontanya berdiri. Kalau menyembelih sapi kan ditidurkan, kambing kan ditidurkan. Kalau onta tidak, berdiri, nggak ditidurkan. Kalau ditidurkan itu justru menyakiti onta itu. Ya, mendolimi, menyakiti onta tersebut. Sapi juga begitu. Itu kalau disembelih sambil dalam keadaan berdiri, sapi itu akan mendolimi, menyakiti. Semua ada aturan mainnya dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Apapun itu, menyembelih ayam, pokoknya disembelih syaratnya 2. Yang pertama tasmiyah, ucapan Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah, nggak pakai Ar-Rahman, nggak pakai Ar-Rahim. Ya, Bismillah, karena Nabi kita ini mengajari kita Bismillah itu banyak hal. Mau wudhu Bismillah, mau keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masukkan mayit ke kuburan, masukkan mayit ke liang lahat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kan gitu tuntunannya. Termasuk yaitu contohnya lagi di tengah-tengah makan, di awal makan lupa nggak baca Bismillah. Gimana bacanya? Bismillahi awwalu wa akhiru. Loh itu. Mau tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, seperti itu. Contoh meruqyah Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah aku ruqyah engkau. Kan begitu Bapak Ibu. Termasuk juga yang lainnya, semuanya Bismillah. Tasmiyah itu namanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Itu basmalah, baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah tanpa basmalah. Jadi kita lanjutkan. Syarat pertama tasmiyah. Syarat yang kedua al-qasdu, diniatkan untuk apa? Tujuannya menyembelih ini untuk apa? Jadi kalau salah satu dikurangi, syirik. Contoh, ada orang baca ketika menyembelih gak baca Bismillah, tapi mengucapkan jin atau selain Bismillah, syirik. Meskipun tujuannya untuk Allah, tapi tidak baca Bismillah, syirik. Bahkan sembelihannya tidak boleh dimakan, tak boleh dimakan. Saya ya. Terus dibalik sekarang, baca Bismillah, Bismillahi Allahu Akbar. Sekarang tinggal ditanya, kamu menyembelih tujuannya apa? Tujuannya untuk larung sesaji, dikirimkan ke laut, tujuannya untuk kawah, tujuannya untuk yaitu penghuni lahan ini supaya proyeknya lancar. Istilahnya kulonwon kepada jin penguasa lahan itu. Syirik. Pokoknya salah satu. Bismillah tujuannya benar, diterima sama Allah. Bismillah tujuannya untuk jin, upacara kasodo, dibuang di kawah. Syirik, jelas bukan untuk Allah.
sedekah bumi yang dilakukan oleh sebagian orang. Loh, itu seperti itu. Syirik. Atau dibalik, tujuannya untuk Allah, tetapi bacanya adalah untuk maaf, Sang Hyang Widi. Ya, untuk apa? Pokoknya bukan untuk Allah. Nggak nyebut baca bismillah. Syirik. Makanannya nggak boleh dimakan. Ya, makanya Bapak Ibu harus tahu, yang namanya sembelihan, model sembelihan, itu rinciannya Bapak Ibu sekalian, itu kan dibagi oleh para alim ulama. Apa itu rinciannya? Sembelihan itu Bapak Ibu sekalian ada 5 rinciannya. Sembelihan itu 4 apa 5 ya. Yang pertama adalah sembelihan ibadah. Contohnya sembelihan ibadah adalah misalnya untuk kurban, hari raya Idul Kurban, akikoh, itu ibadah, sembelihan ibadah. Ada lagi sembelihan syirik. Contohnya adalah untuk membangun rumah, maka ini menyembelih untuk jin, ya, termasuk bangun jembatan, kepala kerbau harus ditanamkan ke situ, ya, termasuk menghentikan lumpur panas, ya. Itu berapa kepala kerbau yang dimasukkan ke situ, ya, dan seterusnya. Ini syirik, sembelihan syirik. Yang ketiga sembelihan bid'ah. Contohnya sembelihan bid'ah adalah misalnya menyembelih hewan untuk perayaan-perayaan yang Nabi tidak ajarkan. Bapak Ibu tahulah maksud saya. Perayaan-perayaan ya, hari besar Islam yang Nabi nggak pernah ngajarkan untuk dirayakan itu. Itu namanya sembelihan bid'ah. Lalu yang keempat sembelihan mubah. Contohnya adalah menyembelih tujuannya untuk dijual lagi. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi menyembelih yaitu tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah karena putra-putrinya berhasil menghatamkan Al-Quran sebagai rasa syukur. Nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi kita tuntaskan sampai nomor berapa tadi? 6. Apa tadi yang nomor 6? Sembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Syaratnya sembelihan itu supaya diterima oleh Allah, syaratnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Yang pertama apa namanya tadi? Tasmiyah. Ucapan apa tasmiyah itu? Bismillah. Yang nomor 2 apa? Al-qasdu. Apa al-qasdu itu? Tujuannya untuk apa? Nah itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.